sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Verisa. Silakan Verisa. Semuanya berdiri. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, thank you Verisa sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Miss mau menanyakan kabar dulu nih kepada Ottawa sendiri, bagaimana kabarnya semuanya, guys? Baik ya. Nah, jadi hari ini kita kembali belajar PPKN, tetapi sebelumnya seperti hari-hari kemarin kita akan kembali bernyanyi salah satu lagu nasional yang akan diputar oleh Panitia. Mohon semuanya untuk berdiri, silakan untuk berdiri. Kita akan bernyanyi salah satu lagu nasional untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Silakan Radit, putar lagunya nak. Jadi mohon untuk memperhatikan mejanya masing-masing dengan kursinya, apakah sudah rapi, apakah sudah menggunakan seragam sekolah dan sudah menggunakan masker, apakah semuanya sudah rapi, sudah menggunakan masker? Oke. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih ke Ica, ada yang tidak hadir nggak sih Ica hari ini? Kurang siapa? Kurang saya, Davi, sama Renata. Lanjut. Minggu yang lalu kami sudah memberikan penjelasan nih tentang materi bagian A. Apakah ada yang masih mengingat? Guys, kita minggu lalu tentang apa ya bagian A? Yang subtopik bagian A. Apakah ada yang masih mengingat? Gili, Verisa. Dari Verisa dulu. Minggu lalu kita tentang apa yang nakal? Yang infrastruktur sama infrastruktur itu bukan Yes. Bahwa lanjutan dari yang kemarin itu adalah penjelasan tentang bagaimana suatu lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Lembaga-lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Nah, di sini boleh diperhatikan, Miss baca dulu ya. Yang untuk kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya ada 1.3, 2.3, 3.3, 4.3. Nah, di sini untuk 1.3 berbicara tentang menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. Jadi nanti boleh dibaca lagi ya yang tujuan pembelajarannya dari 1.311 dengan 1.321 itu tentang sikap spiritual. 2.311 dengan 2.321 itu tentang sikap sosial. Nah di 3.31 sampai kepada 3.341 itu tentang pengetahuan. Dan ini nanti yang kita akan presentasikan di 4.311 dengan 4.321 itu yang akan kita presentasikan. Konspirasi antara eksekutif dan legislatif dengan mudah terjalin untuk memperoleh uang masyarakat itu. Persekongkolan jahat akan semakin kuat ketika para pemburu proyek terlibat. Di era otonomi daerah, eksekutif dan DPRD dengan kewenangan masing-masing wajib berikhlas dalam kesetaraan demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan. Keduanya terikat prinsip checks and balances, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dideteksi dan diatasi. Celakanya, tak jarang yang terjadi antara eksekutif dan dewan bukan checks and balances, melainkan persekongkolan. Ada yang mau memberikan
penjelasan tentang video tadi? Saya miss. Oke, ada 3 orang, ada Dava, ada Ica, ada Radin. Silakan Dava, Ica, Radin. Gak apa-apa sepenggal. Yuk. Nah itu masa penetapan APBD nih. Gimana penetapan APBD? Bercampur konspirasi gara-gara disogok gitu nih, jadi diubah buat kepentingan pribadi. Jadi tadi memang video itu berbicara tentang suatu lembaga negara yang harusnya menjalankan tugasnya untuk mewakili rakyat, memberikan kontribusi yang baik buat rakyat, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya, malah disalahgunakan, malah korupsi. Nah, jadi dari video tadi ini akan ada kesinambungan dengan LKPD yang bagian kedua. Tapi Miss akan jelaskan sedikit aja tentang materinya. Tadi sih sebenarnya sudah dilihat. Nah, jadi seperti ini. Kalau diperhatikan dalam slide ini adalah posisi di mana legislatif, eksekutif, yudikatif dengan berbagai lembaga-lembaga yang independen itu punya posisi yang sama. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, DPR, MPR, DPD itu adalah yang membuat undang-undang, MA, MK, KY itu yang tadi disebutkan adalah untuk peradilan sendiri. Lihat di DPR itu ada penugasannya. Yang pertama, coba dilihat ya. Jadi kelompok 1, Miss bilang ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan kasus legislatif yang beranggotakan aku, Ica, Gea, Kayla, sama Vivi. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang kasus pengadaan pesawat Airbus Garuda anggota DPR dari 2009 sampai 2014. Nah, terjadinya kasus pengadaan Airbus Garuda ini karena adanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dan pihak lain sebagai tersangka kasus dengan suap terkait pengadaan pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia. Jadi sebelumnya ada 3 orang telah dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dalam kasus pengadaan Airbus ini, pesawat Garuda Indonesia, yakni mantan Direktur Utama Garuda Emisha Satar, pemilik PT Mugi Prekso Abadi, Sutikno Sudarjo, serta ex-direktur teknik Garuda Hadinoto Sudigno. Sudigno. Kepala Bagian Pemerintahan atau KPK ini Ali Fikri mengatakan dalam kasus ini para tersangka diduga menerima suap senilai 100 miliar. Nah, adapun penyelidikan ini merupakan hasil tindak lanjut dan kerjasama antara KPK atau negara lainnya, yaitu Inggris dan Prancis. Itu pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Itu apa? Iya. Oke, pertama, lu nanya tiga-tiganya. Iya. Oke. Kalau gue pencegahan korupsi, misalnya, gue juga mau nanya.
Nah, itu secara preventif, Ya. detektif, dan represif. Nah, itu maksudnya apa? Sama kasih contohnya. Oke, jadi kalau misalnya preventif itu, oke, jadi pada tindakan preventif ini sebenarnya yang digunakan adalah aturan. Kayak misalnya lu korupsi, maksudnya lu gak boleh korupsi, itu salah satu aturan kan. Nah habis itu, sedangkan kalau misalnya tindakan represif itu digunakan ada sanksi atau hukuman. Misalnya lu korupsi nih, misalnya Gili korupsi, terus ada hukumannya yaitu penjara. Ada pertanyaan lagi? Banyak. Detektif, dari apa? Detektif. Itu detektif apa itu maksudnya? Detektif misalnya detektif itu secara detektif tuh meriksa tuh benar-benar secara detail kalau bisa terjadi dan gimana cara mereka ngelakuin itu. Iya. Kan detektif mana nggak tahu sih? Kan udah ada semuanya. Represif apa? Kan udah. Itu kayak gitu. Kok masih bisa banyak korupsi sih? Kenapa? Kok masih bisa banyak korupsi? Kenapa masih bisa banyak korupsi sedangkan ada ini? Karena ya tadi pencegahannya atau kenapa banyak korupsinya? Iya. Apa? Kan udah dijelaskan. Kok masih banyak yang korupsi? Karena mereka sama kayak kelompok kalian tadi. Karena kan kata kalian orang-orang ini orang-orang penting. Nah mereka tuh ngerasa kayak ya lah siapa sih orang rakyat gak bakal ngerti orang kayak ginian. Nah, Kita lanjut kepada closing statement yang akan disampaikan oleh teman kampus yang mau menyampaikan. Oke, ada Freya dengan Faisal. Faisal duluan. Apa yang kamu dapatkan setelah mendengarkan diskusi hari ini? Setelah mempelajari materi kemarin dan diskusi hari ini, maka kita dapat menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini saling berhubungan dan tidak terpisahkan dalam menjalankan hubungan mereka yang check and balance. Oke, thank you Faisal. Maka kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Jadi semua yang sudah presentasi, terima kasih banyak untuk presentasinya pada hari ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Gili. Silahkan Gili, pimpin doa.